Shalom dan selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhanlah sehingga hari ini kita boleh ada, kita boleh tetap sehat dan kuat, semua karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu adik-adik, patutlah bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita persiapkan diri kita dengan baik untuk kita mau beribadah pada hari ini. Dan semuanya kita bangkit berdiri dan kita nyanyi satu pujian. Selamat pagi Bapa. Adik-adik, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati dan kuduskan kehidupan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sangat merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Segala bentuk pekerjaan setan, iblis, roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi ibadah kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pergi keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat hebat, Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita buat yel-yel kita dulu ya. Siap adik-adik? Siap? Amin. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Lebih semangat lagi. Holy Kids, ceria, sehat, kuat, hahaha. Adik-adik, kita akan nyanyi satu pujian dengan judul Yesus Jagoan Kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satya Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot
Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman and Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Adik-adik silakan duduk dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda kita beribadah hari ini. Persiapkan persembahan kita beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita nyanyi satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita sudah memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membawa persembahan kami kepadamu sebagai tanda ucapan syukur kami dan sebagai tanda kami beribadah kepadamu hari ini. Berkatilah persembahan kami, kuduskanlah persembahan kami, terimalah persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, terutama menolong orang-orang yang belum percaya akan Tuhan. Dan kami berdoa apapun yang menjadi pekerjaan pelayanan orang tua kami, Tuhan pun buat semakin berhasil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita semua persiapkan diri kita dengan baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman itu yang akan terus mengubah hidup kita. Sehingga kita semuanya, kakak, adik-adik yang ada di rumah, terus diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kita semua menjadi pribadi yang selalu dekat kepada Tuhan, pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Buka hatimu adik-adik semua, biarkan Roh Kudus bekerja atas kita melalui firman kita hari ini. Dan sebelumnya kita nyanyi satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik atas kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami rindu firman-Mu pagi hari ini. Tuhan tolong kami. Tuhan jamah hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami terus diubahkan oleh Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga hidup kami bisa menjadi berkat. Hidup kami bisa menjadi teladan. Hidup kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua. Baik kakak kami yang akan bercerita. Bahkan kami yang akan mendengarkan firman-Mu dari rumah kami. Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu dan belajar untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Haleluya. Amin. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan ya film singkat ya tentang Elia yang ada di tepi sungai Kerit ya. Adik-adik, dari cerita itu mengapa Elia bisa berada di tepi sungai Kerit itu? Ya, kisahnya itu dimulai dari mana? Raja Ahab ya adik-adik. Raja Ahab ini adalah raja yang sungguh hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan bahwa Ahab bin Omri ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Dia melakukan apa saja adik-adik? Ya, dia membuat patung-patung berhala untuk disembah oleh orang-orang yang ada di sana. Bahkan dia juga mengambil Izebel sebagai istrinya dan banyak hal yang lain juga adik-adik. Bahkan dia juga membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Dia membuat patung Asyera dan melanjutkan bertindak, dan Ahab ini melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Sikap Ahab ini adalah sikap yang membuat Tuhan kecewa, membuat Allah sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh Ahab. Karena
dia mulai mendua hatinya. Yang mana kita tahu adik-adik bahwa yang kita sembah itu adalah Allah, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita sembah. Namun Ahab ini melakukan tidak seperti itu. Dia membuat patung, membuat Baal untuk disembah. Dan hal ini Tuhan sangat-sangat tidak suka. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada Elia saat itu, adik-adik. Tuhan mengutus Elia untuk datang kepada Raja Ahab, ya. Dikatakan di ayat 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Jadi waktu itu adik-adik, Elia ini sudah ada di istana Raja Ahab. Dia ingin menyampaikan apa pesan Tuhan kepada Raja Ahab ini. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Jadi setelah Elia menyampaikan pesan Tuhan ini, Elia langsung meninggalkan istana itu dan Tuhan menyuruh dia pergi ke sungai Kerit, ya. Adik-adik, ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, Tuhan juga memelihara Elia di sana. Tuhan menyuruh burung gagak untuk membawakan makanan kepada Elia, adik-adik. Ya, di situ di 1 Raja pasal 17 ayat 4 dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi melakukan seperti firman Tuhan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Betapa baiknya Tuhan kita, adik-adik. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, jangan pernah takut. Karena Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Sebagaimana Elia, dia melakukan firman Tuhan. Dia pergi menyampaikan pesan itu kepada Raja Ahab. Dan buktinya Tuhan memelihara Elia. Walaupun Elia berada di sungai Kerit, kita tahu di sungai itu tidak ada apa, cuma ada air. Tapi Tuhan sanggup menolong, mengirimkan burung gagak untuk membawakan roti dan daging kepada Elia untuk dia makan setiap harinya. Bagaimana dengan adik-adik? Terutama di pandemi ini, ya, banyak orang mengalami kesulitan. Mencari kerja susah, adik-adik. Bahkan ada yang mau makan saja susah. Banyak yang usahanya, tokonya mengalami masalah. Namun adik-adik, kita harus percaya apa yang menjadi firman Tuhan. Kalau Tuhan sanggup memelihara Elia, Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu juga sanggup memelihara kita apapun keadaan yang sedang terjadi. Namun adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan ini? Kita harus melakukan firman Tuhan seperti yang Elia lakukan. Tuhan pelihara dia karena dia melakukan apa yang Tuhan suruhkan baginya. Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan setiap harinya, taat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, apa yang diperintahkan oleh orang tua kita lakukan. Kalau itu hal yang baik bagi kita, bahkan di rumah adik-adik juga harus tetap rajin belajar, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, sehingga Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat-sangat baik itu akan terus memelihara kita. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Mari kita terus percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini saya, pelihara saya, jaga saya selalu. Demikian firman Tuhan hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan terus memelihara kita. Amin. Adik-adik, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Dia terus memelihara kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari kita naikkan sembah kita. Melalui penyembahan kita hari ini. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya. Tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami datang bersyukur karena Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang terus memelihara kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semuanya karena Tuhan. Dan hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan kami. Berkati kuduskan kami Tuhan, sehingga penyembahan kami berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan adik-adik, kita nyanyi satu pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan, kita katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah kita hari ini dan kita nyanyi satu pujian. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sangat baik dan sangat setia bagi kami. Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Bahkan kami yakin apapun yang kami butuhkan, Tuhan selalu siapkan tepat pada waktunya bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka beribadah kepadamu, kami percaya kuasa ibadah itu telah menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kami. Engkau yang terus membawa hidup mereka semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan hidup mereka menjadi berkat. Bahkan dalam pendidikan mereka,
Tuhan berkati, walaupun mereka masih belajar dari rumah, tapi semangat untuk belajar itu tetap ada, sehingga mereka tetap bisa mengikuti semua pembelajaran, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, masa depan yang indah penuh pengharapan itu menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka, papa dan mama mereka, dalam segala pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami yakin kekuatan Tuhan ada, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang hidup mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka juga menjadi keluarga yang cinta Tuhan, dan selalu hidup di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati bangsa, negara, dan kota kami dalam segala pergumulan yang ada. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan bekerja dengan lebih dahsyatnya lagi bangsa dan kota kami, sehingga bangsa kami mengalami pemulihan. Bangsa kami bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Pemerintahan yang ada Tuhan berkati. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, bahkan semua tim kabinet, bahkan wakil presiden kami, bahkan pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok pedesaan juga Tuhan memberkati, supaya boleh menjalankan pemerintahan ini dengan roh takut akan Tuhan. Bahkan berkati gereja kami supaya terus bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan ibadah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tutup ibadah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Percayalah adik-adik, ketika adik-adik setia untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan terus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.